Halo guys, balik lagi bersama Panda UTBK 2022. Jadi hari ini aku mau bahas jadwal mandiri perguruan tinggi negeri 2022 yang menggunakan nilai UTBK atau skor UTBK ataupun tulis ataupun keduanya gitu. Atau mungkin bisa juga pakai UTBK dan rapot gitu. Nah, untuk perguruan tinggi negerinya yang akan dibahas itu yang pertama ada Universitas Indonesia atau UI, yang kedua ada Institut Pertanian Bogor atau IPB, yang ketiga ada Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang keempat ada Universitas Pajajaran atau UNPAD, yang kelima ada UPN Veteran Jakarta atau UPN VJ, dan yang terakhir ada Universitas Airlangga. Nah, untuk yang pertama, ini dari Universitas Indonesia. Untuk pendaftaran S1, D3, dan D4 di Universitas Indonesia diadakan pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 27 Juni. Jadi teman-teman yang belum daftar sekarang bisa daftar besok terakhir. Dan juga jangan lupa dipersiapkan untuk pembuatan akun di penerimaan.ui.ac.id. Kemudian cetak kartu pada tanggal 28 Juni, terakhir jam 10 siang ya, jam 10 siang WIB, dan ujian saringan itu tanggal 2 sampai 4 Juli 2022. Dan ini tergantung kebijakan UI lagi, Kak. Bisa aja sewaktu-waktu berubah gitu ya. Jadi tetap pantau di websitenya penerimaan.ui.ac.id. Dan ini di UI ini ada, kalau mandiri itu ada kelas reguler, kelas paralel, sama kelas internasional ya atau KKI. Nah, bedanya apa? Kalau reguler dia itu hanya batasan umurnya, batasan waktunya itu 3 tahun terakhir dari lulus SMA. Sedangkan untuk paralel dia nggak ada batasan umur gitu untuk tes. Jadi kalian persaingannya lebih sulit di paralel sebenarnya karena lawannya itu dari di atas kalian umurnya. Dan untuk kelas internasional atau KKI dia batas waktu penerimaannya itu umurnya 5 tahun dari lulus. Jadi misalnya lulusnya tahun 2020, terakhir bisa daftar SIMAK UI KKI itu 2025 gitu. Kayak gitu sih bedanya. Dan untuk tesnya sendiri dari S1, D3, D4 itu hampir sama ya untuk yang regulernya. Kecuali dari D3 ke S1 itu ada ujian ekstensi, itu beda lagi gitu. Dan untuk kelas reguler itu biasanya menggunakan nilai UTBK. Ada pengaruhnya lah, nilai plusnya gitu. Dengan nilai UTBK itu ditambah ujian SIMAK atau seleksi mandiri atau seleksi masuk Universitas Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk pendaftarannya itu tanggal 11 April sampai 25 Juni jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk ujian pelaksananya itu tanggal 3 Juli 2022. Dan tadi saya cek di websitenya, penerimaan IPB itu ada 2 jenis. Jadi dia bisa pakai UTBK sama ujian tulis. Tapi kalau UTBK udah tutup pendaftarannya dari tanggal 25 Juni kalau nggak salah terakhir tadi. Gitu. Kalau misalnya ujiannya masih bisa. Nah, sedikit masukan. Kalau misalnya kalian belum rezekinya gitu di UTBK atau SBMPTN, kalian bisa ikut mandiri kayak di IPB gini. Kalau di IPB, dia itu bisa milih antara ujian atau pakai UTBK. Nah, kalau kalian ingin memperluas atau ingin
eee, ya ibaratnya iseng-iseng atau nyoba peluangnya lebih besar, kalian coba dua-duanya. Jadi kalian daftar di UTBK pakai nilai UTBK sama ujian tulisnya gitu, kalau di IPB. Terus untuk pengumumannya itu tanggal 11 Juli 2022. Boleh dicatat nih, jangan lupa. Mungkin ini bisa sewaktu-waktu juga berubah ya, bisa dicek lagi di, mmm, website-nya IPB, gitu. Nah, selanjutnya ada dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pendaftarannya ini 6 sampai 26 Juni sampai dengan 2359 WIB. Terus untuk pembayarannya dan pengunduhan kartu pesertanya itu tanggal 6 sampai 29 Juni pukul 23.59 dan pengumumannya 12 Juli 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau di ITB dia menggunakan rapor dan UTBK. Jadi di sini nggak ada tes kecuali kalian ngambil fakultas seni rupa dan desain gitu yang berhubungan sama desain-desain gitu ada ujiannya sendiri gitu. Bisa dicek lagi di websitenya ITB gitu. Nah, selanjutnya ada Universitas Pajajaran atau Unpad. Untuk pendaftarannya itu tanggal 27 Juni pukul 4 terakhir dan ujian itu tanggal 7 Juli. Pengumumannya tanggal 18 Juli 2022. Nah, ini bisa dicatat nih tanggal-tanggalnya. Ujiannya kapan, pendaftarannya kapan gitu. Jangan sampai ada yang barengan gitu ujiannya. Terus di Unpad ini ada 2 seksi juga, ada yang pakai UTBK, ada yang pakai jalur tes gitu. Kalau misalnya kalian nggak confident sama nilai skor atau skor UTBK-nya itu, nggak percaya diri dengan hasilnya, kalian bisa pakai tes gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa, ah 600 bisa nih masuk Unpad gitu, rasa confident, akhirnya coba aja daftar ke bagian yang UTBK-nya gitu, jalur skor UTBK. Kalau yang ini yang ujian, dan yang UTBK kayaknya udah tutup juga gitu. Selanjutnya ini ada UPN Veteran Jakarta atau UPN VJ. Dia pendaftarannya itu tanggal 14 Juni sampai 27 Juni pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk cetak kartunya itu 14 Juni sampai 28 Juni pukul 23.59 WIB dan pengumumannya tanggal 12 Juli 2022 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau UPN Veteran Jakarta ini pakai skor UTBK gitu. Dan mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang kalian bisa cek lagi di linknya UPN Veteran Jakarta. Dan ini universitas terakhir, Universitas Airlangga. Pendaftarannya itu tanggal 4 Juni sampai 2 Juli 2022 dan ujian itu tanggal 11 sampai 12 Juli. Untuk pengumumannya 15 Juli sampai pengumumannya 15 Juli 2022. Nah, untuk UNER ini biasanya ada gelombang-gelombangnya, teman-teman. Dan itu pasti dibedain dari S1, S1 atau D4, dan D3 yang vokasinya. Itu biasanya ada gelombang 1, 2 untuk program S1 dan D3 itu biasanya ada 3 gelombang dan gelombang ketiga itu biasanya jarak waktunya tuh nggak jauh dari gelombang kedua. Jadi harus tetap pantau websitenya. Kalau misalnya kalian belum keterima gitu ya di gelombang 1, kalian masih bisa nyoba di gelombang 2. Tapi kalau gelombang 2 masih belum dapat lagi, belum rezekinya, kalian masih bisa di gelombang 3 untuk program vokasi ya, teman-teman. Cuman balik lagi ini bisa aja sewaktu-waktu berubah jadi tetap dipantau ya. Jangan sampai jadwalnya ketinggalan. Seperti itu. Dan ini link-linknya bisa kalian SS search di
ya di penerimaan ui.ac.id atau di admisi IPB atau ITB, terus ada SMUP Unpad, terus ada pendaftaran UPNVJ sama PPMB UNAR, itu bisa dicek. Bisa sewaktu berubah lagi tanggalnya, tanggal ujiannya maupun tanggal pengumumannya. Semoga sukses buat kalian yang belum keterima UTBK, jalur UTBK, tetap semangat dan, banyak banget ya, terlihat banyak struggle-nya gitu. Saya ngeliat di berbagai sosial media banyak banget anak-anak yang sertifikat UTBK-nya itu yang nggak keluar juga gitu. Sebuah, permasalahan kecil, tapi kalian tetap harus legowo ya, walaupun mungkin kalian gak curang atau mungkin ada yang curang tapi keluar nilainya. Ya banyak hal terjadi kayak gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu penilaiannya seperti apa, terus juga dan lain-lain lah, faktor-faktor lain yang memungkinkan itu nggak keluar. Dan kalau saya ngasih saran gitu ya, bisa lewat email ke LTMPT-nya gitu. Tapi mungkin karena jadwal mandiri sama UTBK juga mepet biasanya, coba aja cari, ujian mandiri yang nggak pakai skor UTBK. Kayak ujian-ujian mandiri yang, kayak Undip, itu kan dia tes aja ya, tes nggak pakai skor UTBK maksudnya. Jadi tes tulis aja gitu. Nah itu mungkin kalian bisa fokus ke situ dulu. Misalnya kalian ada nggak melakukan kecurangan misalnya waktu UTBK, tapi sertifikat UTBK-nya nggak keluar, ya mungkin kalian belum rezekinya di situ dan mungkin ada faktor-faktor lain yang saya bilang tadi gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke situ, tetap fokus ke ujian mandiri. Jangan berlalu-lalu sedihnya ya, jangan berkalut-kalut lah sedihnya. Boleh sedih, tapi sebatasnya dan sewajarnya aja gitu. Tetap semangat teman-teman semua, tetap belajar, jangan sampai gagal untuk yang kesekian kalinya. Salam sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.